Ya, yang selanjutnya adalah faktor lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit dari paparan zat kimia adalah alkohol. Excessive amount of alcohol can cause more physical and psychological damage. Jadi, konsentrasi dari alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan secara fisik maupun psikologis. Sebagian besar alkohol di dalam darah dimetabolisme menjadi asetaldehid di hati melalui 3 sistem enzim. Yang pertama adalah alkohol dehidrogenase, yang kedua adalah sitokrom P450 isoenzim, yang ketiga adalah enzim yang bernama katalase. Enzim utama yang terlibat dalam metabolisme alkohol di dalam tubuh itu enzim yang pertama, yaitu alkohol dehidrogenase yang terletak di sitosol dari sel hati. Jadi sitosol itu adalah komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan, dan sebagian metabolisme sel itu terjadi di sitosol. Jadi banyak mekanisme dari metabolisme alkohol itu oleh alkohol dehidrogenase terletak di sitosol dari sel hati. Beberapa efek toksik yang dihasilkan dari metabolisme etanol atau alkohol, yaitu yang pertama adalah alkohol oksidasi dari yang terjadi diperantarai oleh alkohol dehidrogenase. Dia bisa mengurangi produksi dari NAD+ atau nikotinamid adenin dinukleotide, dan juga dapat meningkatkan NADH. Jadi ketika NAD+ turun, dia bisa meningkatkan NADH. Nah, asetaldehid itu produk dari metabolisme alkohol tadi memiliki banyak efek toksik dan juga bertanggung jawab terhadap beberapa efek toksik yang bersifat akut dari alkohol. Nah, metabolisme etanol di hati yang diperantarai oleh enzim sitokrom P2E1 menghasilkan sebuah oksigen reaktif yang dapat menyebabkan lipid peroxidation dari membran sel. Nah, lipid peroksidasi adalah degradasi oksidatif dari lipid yang menyebabkan kerusakan sel. Alkohol dapat menyebabkan pelepasan dari endotoksin, yaitu toksin yang berasal dari dalam tubuh yang dinamakan lipopolisakarida, atau sebuah produk yang dihasilkan dari gram negatif bakteri, salah satunya dari flora intestinal yang menyebabkan cell injury atau kerusakan sel. Dari sini adalah gambar dari metabolisme etanol. Etanol yang teroksidasi menjadi asetaldehid itu diperantarai oleh 3 rute yang berbeda dan hasilnya adalah asam asetat atau acetic acid. Kita perhatikan di sini ya. Note that oxidation by alcohol dehydrogenase atau ADH take place in the cytosol, tadi yang saya jelaskan, the sitokrom P450 system dan juga sitokrom P2E1 isoform yang terletak di retikulum endoplasma atau mikrosom dan katalase yang terletak di peroksisom. Nah, tadi kan disebutkan ya bahwa mekanismenya ada 3 enzim yang memperantarai alkohol dehidrogenase, sitokrom P450 isoenzim dan juga katalase. Ini enzim sitokrom P2E1 yang terletak di mikrosom. Ini sitosol yang diperantarai oleh alkohol dehidrogenase atau ADH. Kemudian enzim katalase di peroksisom. Jadi etanol dalam bentuk alkohol tadi, dia di metabolisme oleh alkohol dehidrogenase menjadi asetaldehid. Kemudian di peroksisom oleh enzim katalase menjadi asetaldehid juga. Kemudian di mikrosom oleh enzim sitokrom P2E1 isoform menjadi asetaldehid. Kemudian asetaldehid di bagian sel yang bernama mitokondria dioksidasi oleh enzim yang bernama aldehid dehidrogenase atau ALDH yang menyebabkan produk akhirnya adalah asam asetat. Nah, asam asetat ini yang bersifat toksik di tubuh. Akut alkoholism
itu terjadi di sistem saraf pusat yang bisa menyebabkan atau menginduksi injury pada hepatik atau hati dan juga gastrik atau lambung yang bersifat reversible atau bisa kembali karena akut ya. Multiple fat droplets yaitu tetesan-tetesan lemak terakumulasi dalam sitoplasma di sel hati yang bisa menyebabkan fatty change atau hepatic steatosis. Kemudian kerusakan pada gastrik atau lambung terjadi dalam bentuk akut gastritis atau inflamasi pada gastrik yang bersifat akut dan juga ulcerasi atau ulkus atau lecet atau luka pada gastrik. Dari stimulation and disorder dari cortical, motor, dan juga intellectual behavior. Jadi secara behavior atau tingkah lakunya juga berubah. Nah, sedangkan alkoholisme atau efek alkohol yang bersifat kronik, yang pertama adalah fatty liver, alkoholik hepatitis, dan juga sirosis, yaitu sirosis yang kita kenal hepatic cirrhosis itu suatu kondisi di mana hati itu tidak bisa berfungsi secara normal karena long term damage atau kerusakan yang long term terjadi secara terus-menerus. This damage, kerusakan sirosis itu ditandai oleh replacement of normal liver tissue by scar tissue. Jadi sel-sel hati yang secara normal itu digantikan oleh jaringan-jaringan luka. Nah, fatty liver, alkohol hepatitis, sirosis itu bisa menyebabkan portal hypertension atau hipertensi porta atau hipertensi pada hati dan meningkatkan resiko dari pembentukan hepatoselular karsinoma atau kanker pada sel hati. Chronic alcoholism juga bisa menyebabkan pendarahan pada gastrik dan juga bisa menyebabkan gastric ulcer atau luka pada lambung, peripheral neuropathy atau suatu kondisi di mana syaraf itu yang harusnya membawa message atau membawa sinyal kepada dan dari otak atau sumsum tulang belakang dan juga ke seluruh tubuh itu rusak. Itu namanya peripheral neuropathy yang berkaitan dengan tiamin defisiensi. Jadi alkoholisme yang bersifat kronik itu bisa menyebabkan defisiensi tiamin yang menyebabkan peripheral neuropathy. Efek yang lainnya adalah alkoholik kardiomiopati atau suatu gangguan pada otot jantung dan juga meningkatkan resiko dari akut dan kronik pankreatitis atau inflamasi pada pankreas. Chronic alcoholism, efek-efek kronik pada konsumsi alkohol adalah faktor risiko utama untuk kanker pada oral, pada laring, pada esofagus, dan resikonya juga meningkat lebih tinggi apabila dibarengi oleh insiden atau kondisi merokok. Selanjutnya adalah kerusakan karena obat dan juga penyalahgunaan obat-obatan. Yang pertama contohnya adalah estrogen yang dari luar tubuh, exogenous estrogen, dan juga pemakaian oral kontrasepsi. Hormon replacement terapi atau HRT dengan eksogen estrogen dapat meningkatkan resiko dari kanker endometrium. Hormon replacement terapi dengan estrogen dengan atau tanpa progestin dapat meningkatkan resiko dari thromboembolism, yaitu suatu kondisi di mana pembuluh darah itu mengalami penyumbatan dari blood clot atau keping-keping darah sehingga bisa mengganggu sirkulasi darah. Estrogen dan progestin dapat meningkatkan HDL dan menurunkan LDL, komponen lemak darah. Nah, oral kontrasepsi itu banyak penelitian bisa menyebabkan kanker payudara. Tapi ada juga kontradiktifnya bahwa oral kontrasepsi itu tidak dapat menyebabkan peningkatan insiden atau tidak ada hubungannya dengan peningkatan insiden kanker payudara. Kanker endometrial dan kanker ovarium, oral kontrasepsi malah terbukti memiliki efek protektif
Sedangkan pada kanker serviks, oral kontrasepsi mungkin dapat meningkatkan resiko kanker serviks pada wanita yang terinfeksi HPV atau Human Papilloma Virus. Oral kontrasepsi juga ada beberapa sumber bisa menyebabkan tromboembolism, seperti yang saya jelaskan tadi, sumbatan pada pembuluh darah. Oral kontrasepsi juga dihubungkan dengan kejadian kardiovaskular, penyakit kardiovaskular, karena dia ada hubungannya dengan aterosklerosis yang dapat menyebabkan myocardial infarction seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, zat yang selanjutnya adalah acetaminophen atau kita kenal sebagai paracetamol. Paracetamol pada dosis yang terapeutik dia bisa menyebabkan atau berefek analgesik dan juga antipiretik, yaitu anti nyeri dan juga bisa menurunkan demam. 5% atau kurang dari paracetamol itu dimetabolisme menjadi NAPQI, N-asetil P-benzoquinone, melalui mekanisme sitokrom P450 enzim pada hati. Pada dosis yang sangat tinggi, NAPQI itu bisa terakumulasi dan bisa menyebabkan hepatic necrosis atau kerusakan jaringan pada hepar di bagian sentrilobularnya. Mekanisme dari kerusakannya adalah alkohol. Acetaminophen tadi bisa berikatan secara kovalen dengan protein pada hepar, atau dia bisa menyebabkan penurunan GSH atau reduced glutathione, yaitu suatu glutathione itu adalah suatu antioksidan. Nah, salah satu bentuk glutathione dalam tubuh itu reduced glutathione atau GSH. Nah, sel-sel pada hati menjadi lebih rentan terhadap kematian sel karena oksigen yang reaktif tadi. Nah, overdosis dari acetaminophen itu bisa diobati dengan pemberian N-acetylcysteine, karena N-acetylcysteine itu mekanismenya dia bisa mengembalikan kadar dari reduced glutathione atau GSH tadi. Zat obat selanjutnya yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan pada tubuh adalah aspirin atau asam asetil salisilat. Overdosis aspirin itu bisa menyebabkan kerusakan pada anak-anak maupun percobaan bunuh diri pada orang dewasa. Mekanisme yaitu yang pertama terjadi respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis adalah suatu kondisi medis di mana respirasi itu bisa meningkatkan pH dalam darah yang kemudian menimbulkan beberapa kondisi, yaitu kondisi karbon dioksida yang turun dan juga kondisi karbon dioksida yang turun karena pernafasan yang eksesif atau yang berlebihan. Kemudian kondisi selanjutnya diikuti dengan asidosis metabolik yang kadang kondisinya itu fatal. Konsumsi 2-4 gram pada anak-anak, 10-30 gram pada orang dewasa itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi tadi, meskipun ada laporannya beberapa juga tidak mengalami efek yang detrimental atau efek yang merugikan meskipun mengkonsumsi 5 kali lebih tinggi daripada dosis yang disebutkan tadi. Toksisitas aspirin secara kronik itu bisa terjadi pada individu yang mengkonsumsi 3 gram atau lebih per hari. Kerusakan yang kronis itu atau konsumsi aspirin yang kronis itu bisa menyebabkan pusing, tinnitus atau kondisi berdenging pada telinga, kesulitan mendengar, kebingungan secara mental, pusing, mual, muntah, dan juga diare. Juga bisa menyebabkan pendarahan pada gastrointestinal. Aspirin secara irreversible atau tidak dapat kembali bisa menginhibit atau mengganggu, menghambat siklooksigenase platelet sehingga memblok kemampuan tubuh untuk membentuk tromboksan. Padahal tromboksan ini digunakan untuk
agregasi platelet atau faktor-faktor dalam pembekuan darah sehingga tubuh rentan terhadap pendarahan. Nah, injuri yang selanjutnya adalah penyalahgunaan obat-obatan. Contohnya adalah penyalahgunaan kokain. Kokain itu bisa menyebabkan euforia dan juga gangguan mental, sehingga menyebabkan kokain ini adalah obat yang sangat adiktif atau sangat menyebabkan ketergantungan. Toksisitas kokain, dia bisa memblok pengambilan kembali dari dopamin dan juga memblok pengambilan kembali dari epinefrin dan juga norepinefrin, sehingga bisa menyebabkan takikardi atau jantung itu berdetak lebih cepat, hipertensi, dan juga vasokonstriksi perifer. Jadi pembuluh itu bisa kontriksi atau menyempit. Ada juga efeknya ke central nervous system atau sistem saraf pusat. Kalau pada ibu hamil bisa menyebabkan aborsi dan juga kardiomiopati atau penyakit pada jantung. Nanti mengenai reuptake dopamin dan juga epinefrin nanti ada gambar yang akan saya jelaskan kemudian. Heroin itu adalah derivat dari opioid, dia juga bisa menyebabkan ketergantungan. Adverse drug reaction atau efek samping dari penggunaan heroin itu ada infeksi, lesi pada kulit, gangguan pada ginjal, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, dan juga bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, ini tadi. Ini ada sinaps pada sistem saraf pusat. Mereka mengeluarkan suatu neurotransmitter yang bernama dopamin. Dopamin itu pada postsinapnya, pada reseptor tujuan itu biasanya berikatan. Nah, ada yang namanya reuptake atau pengambilan kembali dari dopamin. Jadi dopamin yang dilepaskan itu ada yang berikatan dengan reseptor, tapi ada sejumlah dari dopamin itu yang diambil kembali. Nah, penggunaan heroin, penggunaan dari kokain itu bisa menghambat reuptake atau pengambilan kembali dari dopamin, sehingga dopamin yang dihasilkan itu berlebih. Jadi efek yang dihasilkan itu paranoid, euforia, hipertermia. Kemudian kalau di sini adalah ini adalah gambar penghambatan dari reuptake dari norepinefrin. Jadi ada suatu neurotransmitter yang bernama norepinefrin dilepaskan pada presinaps. Itu ada yang berikatan dengan reseptornya, tapi ada sejumlahnya yang diambil kembali. Nah, ketika kita mengkonsumsi heroin dan juga kokain tadi, dia menginhibit atau menghambat pengambilan kembali dari norepinefrin. Efeknya adalah eksesif atau kelebihan norepinefrin yang menimbulkan beberapa gejala, contohnya hipertensi, kardiak aritmia atau detak jantung itu tidak beraturan, myocardial infarction atau penyumbatan pada otot yang mensuplai nutrisi ke otot jantung, kemudian bisa pendarahan pada cerebral atau otak atau yang disebut stroke, atau juga sumbatan pada infak atau sumbatan pada pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke juga. Nah, ini penyalahgunaan yang lain adalah marihuana dari tumbuhan cannabis sativa yang mengandung THC yang menyebabkan beberapa permasalahan pada tubuh. Ketika marihuana itu dihisap, 5% dari 10% dari THC itu diabsorpsi. Sebenarnya ada efek-efek yang menguntungkan. Contohnya jika untuk pasien glaukoma, dia bisa mengurangi tekanan dari mata, itu menguntungkan. Dia juga bisa mengkombat atau melawan efek dari muntah yang biasanya disebabkan oleh kemoterapi pada penyakit kanker. Tapi marihuana juga bisa meningkatkan detak jantung dan juga tekanan darah sehingga menyebabkan angina atau serangan jantung pada orang dengan coronary artery disease. Paru-paru itu juga terdampak dari penghirupan marihuana, seperti inflamasi pada raring, inflamasi pada faring, inflamasi pada bronkus, batuk, dan juga sindrom-sindrom atau gejala-gejala seperti asma.